Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai diskusi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada kesempatan diskusi kali ini, kita akan membahas tentang implementasi nilai iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Apakah semua sudah membaca materi yang ada di dokumen ini? Sudah. Jadi langsung ke kesimpulan ya. Boleh dibacakan untuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah mahasiswa merupakan aset bagi agama, negara, dan bangsa. Pentingnya memberikan pemahaman nilai-nilai agama yang benar dengan cara mengokohkan iman, Islam, dan ihsan. Dengan wawasan dan cara pandang yang benar, mahasiswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam memudahkan para pendidik mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yaitu membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, serta mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat. Mahasiswa di perguruan tinggi umum bukan sekedar memiliki skill atau tampilan. Mahasiswa di perguruan tinggi umum bukan sekedar memiliki skill atau keterampilan bidang keilmuannya, tapi harus mampu memberikan keteladanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam bukan hanya mata kuliah yang bersifat teoritis semata, melainkan mata kuliah kepribadian. Karena pendidikan agama Islam bukan hanya mata kuliah yang bersifat teoritis semata, melainkan mata kuliah kepribadian yang akan mendapatkan nilai di masyarakat sebagai insan yang berkualitas. Karena mampu memadukan iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan umum. Kelemahan dari penelitian ini adalah dengan adanya pengajaran secara online, maka capaian pendidikan agama Islam sulit terukur. Karena proses mohon ke bawah sedikit. Karena proses implementasinya kurang maksimal. Target capaiannya pada model pendidikan iman, Islam, dan ihsan pada perguruan tinggi umum lebih efektif ketika adanya pendidikan secara offline atau langsung. Dari kesimpulan tadi, apa ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari materi ini? Saya izin bertanya tentang materinya. Ya, Bagaimana silakan. dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri dan jelaskan contoh dari konsep pendidikan Islam. Terima kasih. Apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab? Saya izin menjawab. Ya, silakan. Adapun tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Adapun konsep dari pendidikan Islam ialah yang pertama integritas. Artinya pendidikan Islam harus mampu integritas. Yang kedua kemanusiaan. Artinya proses pendidikan menampilkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, spiritualitas. Artinya, orang yang memiliki nilai-nilai spiritual
dan selalu diniatkan sebagai ibadah. Yang keempat, adaptasi. Artinya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis. Yang kelima, kebangsaan. Artinya pendidikan Islam juga mengajarkan kecintaan pada tanah air. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Sepertinya sudah cukup. Baik, kalau apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa hubungan antara metode kualitatif dengan data sekunder pendidikan agama? Terima kasih. Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya izin menjawab ya. Silahkan. Metode kualitatif itu metode yang tidak menggunakan perhitungan. Jadi seperti analisis dan wawancara, itu data yang didapat dari data yang didapat itu ada perantaranya. Jadi bisa jadi dari sumber-sumber tertentu gitu. Jadi hubungannya antara metode kualitatif dengan data sekunder itu adalah metode kualitatif sebagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder tersebut. Contohnya seperti dalam dokumen yang tadi itu, dia menggunakan metode kualitatif berupa analisis. Dengan analisis itu, dia mendapatkan beberapa sumber data. Seperti itu. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan untuk penelitian kualitatif itu kan konteksnya lebih spesifik dan terkait dengan data sekundernya itu yaitu data yang diperoleh dari penelitian seperti artikel, jurnal yang lebih dahulu. Jadi kualitatif itu kan kita mencari tentang sesuatu gejala atau fakta atau realita, terus kita dapatnya itu dari data sekunder seperti tadi artikel, jurnal, dan web yang. Ya, apakah ada yang menambahkan lagi atau sudah jelas dari pernyataan tadi?
Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Iya, silakan. Di antara perilaku-perilaku ihsan yang ada itu, manakah perilaku ihsan yang paling utama? Terima kasih. Ya. Apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ya, Lula. silakan. Menurut Ya, saya, silakan. salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah ihsan pada Allah, yaitu selalu berbuat kebaikan hanya karena Allah semata, tidak untuk hal yang lain. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita beribadah, bersedekah dengan niatan untuk memperoleh ridho dari Allah, tidak untuk dipuji orang lain. Perilaku kita juga harus baik kepada orang lain, tidak membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita dengan bentuk apapun. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya sudah cukup untuk jawaban dari Mas Akbar tadi ya. Ya, kalau begitu kesimpulan dari yang tadi dikatakan Akbar tadi itu menurutnya adalah ihsan kepada Allah. Sedangkan arti ihsan sendiri itu adalah perbuatan atau kita berbuat kebaikan. Jadi ihsan kepada Allah itu tidak hanya dengan beribadah saja. Kita juga harus menaati perintah Allah dan larangan-larangannya agar kita dijadikan oleh Allah sebagai insan yang baik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Sepertinya sudah cukup untuk sesi diskusi kali ini. Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup dan sudah begitu jelas, jadi kita sudah bisa menarik hasil diskusinya. Ya, kalau begitu kita tutup diskusi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.